Sore para sahabat Panin, saya sekarang berada di lobi Hotel Adi Mulia. Saya dengan Pak Darmin, SA, MBA, CMBA, dengan juga dengan David Leong sebagai Analysis Traders Panin Sekuritas. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Darmin ya, ini tentang sebagai praktisi pasar modal yang juga pemegang rekor muri. Sampai saat ini belum ada penggantinya. Saya mau bertanya, pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup kuat di tengah melambatnya ekonomi global ya. Data dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan pertama 2003 tercatat 5,3% gitu ya. Dan sedikit meningkat dibandingkan pada triwulan yang sama, pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya 5,1. Saya mau tanya Pak Darmin ini. Pertumbuhan yang cukup baik untuk Indonesia ini disumbangkan dari sektor apa nih Pak Darmin ini kira-kira? Jadi ekonomi Indonesia itu beruntung sebab konsumsi domestik itu sekitar 60%. Jadi dengan adanya COVID, orang aktivitasnya berhenti, tidak bisa traveling dan sebagainya. Orang juga mempunyai pandangan hidup yang berbeda. Jadi orang setelah COVID-nya reda, orang bisa aktivitas. Sekarang kita lihat aktivitas ekonomi di mana-mana sudah mulai tumbuh, traveling sudah tumbuh, jadi konsumsi domestik orang sudah mulai consume. Jadi orang dengan COVID ini mengajarkan orang bahwa ketidakpastian itu bisa terjadi, apa yang tidak terpikirkan bisa terjadi. Jadi orang yang dulunya simpan-simpan terus, sekarang dia mulai mau menikmati hidup. Jadi kita lihat airlines kemana-mana itu padat, traveling, hotel mulai tumbuh, jadi konsumsi domestik ini sudah berjalan. Dan juga kita lihat penjualan mobil dari data Astra International, itu holding company, itu kan salah satu otomotif yang terbesar. Jadi data 6 bulan 2000 sampai dengan Juni 2023 bandingin Juni 6 bulan tahun lalu, justru penjualan mobilnya tumbuh. Jadi ini mobil kan sesuatu kebutuhan yang tertil, yang bukan dasar kan. Setidaknya orang sudah mulai lebih optimis, dia mau konsum dan sebagainya. Kita lihat juga sektor retail walaupun belum pulih sepenuhnya, tapi sudah mulai pulih. Misalnya penjualan Edge Hardware, dia sudah mulai tumbuh. Sogo Group, Mitra Adi Perkasa, labanya sudah naik, penjualannya sudah tumbuh. Itu kan termasuk segmen menengah ke atas, itu sudah cukup bagus, Pak. Ini sebaliknya ya. Kalau Eropa sekarang lagi tidak baik-baiknya, termasuk masalah mereka mau untuk makan pun agak susah sekarang. Tapi di Indonesia malah lebih semacam lebih mewah, lebih luxury ya kita bilang ya. Ini pengaruh apakah? Apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia diakibatkan sumber daya alam yang lebih baik, atau memang karena faktor politik atau ekonomi di negara Eropa sana yang mempengaruhi kalau mereka itu lagi semacam agak down gitu, Pak? Ya, kita lihat Indonesia boleh katakan punya sumber daya alam yang berlimpah. Kita punya sawit, kita punya batu bara, kita punya nikel, kita berbagai tambang-tambang ada. Jadi batu bara itu salah satu sumber energi pembangkit listrik yang bagus. Jadi di sananya musim dingin orang butuh untuk energi untuk pemanas dan sebagainya. Dan ekspor batu bara itu labanya meningkat cukup besar. Kita lihat di Sulawesi yang dimana ada tambang-tambang batu baranya itu tingkat konsumsinya itu bagus sekali. Demikian juga dengan sawit dan sebagainya. Itu semuanya adalah dan juga dengan hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah itu cukup berhasil. Yang sebelumnya ekspornya bahan baku tidak ada begitu tambahan nilai tambahnya. Sekarang ekspornya kan sudah ada smelternya, pengolahan dan sebagainya, itu tambahnya nilai tambahnya besar sekali. Dan juga sehingga akibatnya penerimaan pajak itu bagus sekali. Kita lihat defisit Indonesia itu bertumbuh, malahan APBN Indonesia itu
jadi surplus, dan tahun ini juga pemerintah justru mengurangi penerbitan surat utang, jadi sekitar 40% dikurangin. Jadi itu semuanya indikasi-indikasi yang bagus. Dan juga adanya suatu tren yang berbalik arah. Kalau di Amerika dan Eropa itu tingkat inflasinya naik tinggi. Indonesia justru sudah mampu mengendalikan tingkat inflasi di sekitar 3%-an aja. Makanya Indonesia masih lebih bagus dibandingkan dengan Eropa dan sebagainya. Jadi pertumbuhan ekonomi Indonesia ini sangat bagus, apalagi Eropa memberikan jempol selama kepemimpinan Pak Presiden Jokowi itu. Saya mau tanya, ini seperti ada pengaruh investasi Cina nggak yang membangun pertambangan bahan baku baterai gitu kan? Apakah ini sangat menolong dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Gitu? Iya, kita lihat data yang terakhir bahwa ekspor Indonesia ke China itu batu bara itu justru meningkat drastis. Jadi China mungkin mempersiapkan musim dingin dan sebagainya, cadangan stok batu baranya dia perbanyak, sehingga ekspor batu bara ke sana meningkat, sehingga walaupun ekonomi globalnya menurun, tapi dengan bantuan beberapa ekspor komoditi yang meningkat itu, walaupun perdagangan internasional Indonesia ekspornya turun, tapi turunnya tidak drastis. Sebab adanya sumber daya tersebut, kita lihat ekspornya sawit dan turunan sawitnya itu meningkat, ekspor batu bara meningkat, nikel meningkat dan sebagainya, itu bisa menutupin permintaan ekspor lain yang mengalami penurunan. Jadi itu dan juga dengan masuknya investasi-investasi dari luar negeri ke Indonesia, di mana kunjungan Pak Jokowi ke China baru-baru ini kan sign banyak sekali kontrak-kontrak baru. Kita harapkan itu bisa ada tidak lanjut, ada realisasinya, sehingga mendorong ekonomi Indonesia lebih bagus lagi ke depannya. Mengenai, saya coba beralih ke pariwisata dulu ya. Sekarang banyak negara-negara sudah kembali menggeliat ya, pariwisatanya sudah makin maju, termasuk sekarang Malaysia, Thailand mengadakan promosi dan mereka datang untuk mengajak kita ke negaranya. Lalu di Indonesia, kalau dari sektor pariwisata itu menyumbangkan berapa persen ya dari berbagai sektor yang membuat pertumbuhan ekonomi itu 5,3%? Pariwisata bukan yang paling dominan. Yang paling dominan itu mendorong pertumbuhan adalah konsumsi domestik 60% dari ekonomi Indonesia, sisanya ekspor komoditi, sawit, tambang, batu bara dan sebagainya. Ya, kita melihat kalau pariwisata sebenarnya wisatawan Nusantara domestik itu yang porsinya lebih besar, hampir 70%. Jadi wisatawan asing itu hanya sekitar 20% aja menyumbang kepada dunia pariwisata Indonesia. Jadi dengan adanya pembangunan infrastruktur, akses yang dipermudah, dan juga Nusantara ini kan banyak sekali wisata-wisata yang indah, alamiah, yang bagus sekali. Dulu kan terkendala infrastrukturnya, penerbangan, jalan darat, tol yang belum nyaman. Sekarang dengan bangunnya infrastruktur yang mendukung dan bangunnya sarana-sarana pariwisata di tempat adanya penginapan yang bagus dan sebagainya, itu akan menggerakkan pariwisata. Kita lihat ke depannya akan bagus. Walaupun di sektor pariwisata dengan COVID itu adalah suatu ujian besar bagi pelaku-pelaku pariwisata yang sebelumnya itu tidak bisa bertahan, dia akan ganti kepemilikan dan juga mungkin hotel-hotel baru lama yang tidak ikonik. Sekarang kan orang ke sana kan hotelnya mau yang instagramable, ikonik, dia akhirnya kalah bersaing. Jadi semuanya perubahan itu makin lama makin cepat. Perubahan selera konsumen juga mau nginap hotel juga berbeda sekarang, lebih banyak pilihan. Jadi walaupun kita lihat banyak pelaku-pelaku pariwisata yang lama yang tidak bisa adaptasi itu mengeluh, tapi banyak muncul pelaku-pelaku baru atau pelaku lama yang mau menyesuaikan perubahan selera konsumen ini, dia akan survive. Ini kira-kira 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu kita sangat gembira melihat seperti perkampungan Pulau Samosir itu banyak didatangi orang-orang bule di situ ya. Tapi pasca
waktu itu ada penerbangan langsung, maskapai penerbangan dari Belanda, KLM itu bisa langsung direct turun di Polonia. Tapi ini sekarang nggak ada lagi. Dan sempat terjadi lagi pertumbuhan, terjadi lagi COVID. Sebelum COVID itu sudah ada penerbangan langsung dari Malaysia ke Silangit, ke Samosir, dari Singapura. Tiba-tiba kena COVID. Ini berhenti lagi, ya kan? Sedangkan infrastruktur sekarang udah lumayan bagus. Apa harapan Pak Darmin kepada pemerintah supaya mereka bisa kembali lagi untuk berwisata di daerah Samosir? Iya, mungkin itu akan lebih perlu proses. Yang paling cepat adalah galakkan dulu wisatawan domestik. Misalnya orang sekarang kan mulai banyak yang staycation. Wah, dia healing untuk rekreasi jalan dan sebagainya. Jadi komunitas-komunitas ini yang digerakkan itu akan mendukung tingkat hunian para jala lokal. Jadi digerakkan, dijamin keamanannya, kenyamanan mereka itu akan sangat bagus sekali. Apa komentar Pak Darmin sekarang di daerah sekitar Pulau Samosir ada 2 hotel yang kelas bintang 5 ya, seperti di Labersa, di Balige, dan satu lagi akan beroperasi bulan September, Mariana Resort itu di Pulau Samosir itu. Dengan hadirnya 2 pemain baru yang kelas atas ini, bagaimana komentar Bapak terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitar Pulau Samosir? Iya, orang dengan banyaknya wisatawan ke sana, jadi ekonomi setempat juga akan terbantu. Jadi tentu orang ke sana perlu makan, perlu konsumsi dan sebagainya. Ya di sana akan terbantu. Ada sebagian orang mengatakan datangnya seperti pemain lama, startup internasional seperti Mariana, ini akan menggerogoti hotel-hotel yang di sekitarnya. Kalau menurut Pak Darmin bagaimana? Apakah ini satu keuntungan atau satu kerugian bagi pemain-pemain yang di sekitar Danau Toba? Sebenarnya itu konsumennya kelasnya beda-beda. Oh, segmen beda ya? Segmen beda. Jadi kalau yang bintang 5 kan yang golongan menengah ke atas yang dia mampu bayar harganya, dia juga menuntut pelayanan. Tapi kalau yang hotel-hotel yang kelas itu orang bayarnya harganya kali murah. Jadi ya kita harapkan semua segmen bisa menikmatin lah dengan saling melengkapin. Pak Darmin juga salah seorang yang suka traveling, sudah keliling kemana-mana. Bagaimana pandangan Pak Darmin terhadap pariwisata di Danau Toba? Apakah ini cukup menjual dan apalagi yang kekurangnya harus kita perbaiki? Gimana Pak Darmin? Iya, kita lihat sekarang sudah cukup bagus, sarana sudah cukup bagus. Kita harapkan transportasi itu lebih cepat selesainya jalan tol itu sehingga waktu tempuhnya lebih singkat. Dan juga kita lihat semua perkembangannya, hotel-hotel sudah berbenah diri dan masyarakat di sana juga sudah lebih bersahabat dengan wisatawan. Itu suatu pertumbuhan yang positif sekali. Ya, baik Pak Darmin, semoga masukan dari Pak Darmin ini menjadi referensi bagi para pelaku ekonomi maupun praktisi pariwisata di sekitar Danau Toba. Terima kasih Pak Darmin. Terima kasih. Terima kasih. Salam sukses untuk kita semua.